Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel saya yang banyak membahas seputar PPG. Kali ini saya membahas seputar eh, mohon maaf, perbandingan pretest PPG antara guru Kementerian Pendidikan dan guru di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, yang pertama seputar nilai. Yang pertama seputar nilai pretest, nilai hasil atau nilai pretest. Pretest. Nah, jika di Kementerian Pendidikan itu yang saya tahu nilainya tersembunyi, tidak terlihat, tidak terlihat, tidak terlihat. Nah, jika guru PAI di Kemenak itu terlihat Bapak Ibu. Nah, di Kemenak itu terlihat karena saya guru PAI. Itu lama sekali, hampir 3 bulan bahkan lebih. Itu baru hilang. Nah, jadi pada saat kita pretest pun di akhir itu, nah, ini ceritanya pretest di tahun 2019 saya. Nah, itu terlihat. Jadi kita tahu lulus atau tidak pada saat itu. Jadi yang suka dan apa namanya sedih itu sudah terlihat. Nah, dia pun tahu melanjutkan atau bagaimana. Jadi saya itu setelah pretest itu kami bercerita beberapa teman yang sering eh, berkomunikasi. Berapa nilai? Nah, saya sekian. Jadi pada saat itu saya sudah tahu 3 teman saya yang sudah lulus. Termasuk teman perempuan, ibu-ibu, 3. Satu laki-laki. Dan ternyata di kota saya waktu itu hanya kami berdua laki-laki yang lulus pretest. Yang perempuannya kami sudah tahu 3, jadi 5. Ternyata setelah ditanya, totalnya yang lulus di kota saya itu hanya 8 orang. Guru SMA dan SMK, satu SLB. Namun karena satunya lulus CPNS, jadi kami yang PPG jadi 7. Satu artinya mengundurkan diri karena dia masuk ke madrasah waktu itu. Nah, jadi katanya tidak linear, jadi tidak mengambil. Nah, jadi kami tahu Bapak Ibu. Nah, berbeda sepertinya Bapak Ibu serta kawan-kawan yang pretest sekarang itu nilainya tidak bisa dilihat. Lulus tidak lulusnya tidak tahu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya ada nilai positif dan negatif. Maksudnya ada keuntungan dan kerugian. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya sama. Jadi kita harus menilai secara komprehensif atau menyeluruh. Kalau guru agama, ketika sudah lulus nanti akan ada nilai, nanti akan ada rilisnya, listnya, setidaknya ada 2 file. Yang pertama, file semua guru agama yang pretest pada tahun itu. Nah, sekarang pun Bapak Ibu masih bisa mendapatkannya, banyak yang share apa namanya file tersebut. Jadi data pertama, jadi semua guru agama yang ikut pretest, maksudnya guru PAI pada saat saya itu. Jadi totalnya sekitar 60 kian ribu atau 80 ribu gitu. Itu yang lulus dan yang tidak lulus. Nah, berikutnya dikeluarkan lagi oleh eh, apa namanya Ditjen, yaitu guru PAI yang lulus saja. Nah, itu sedikit saya ingat, kalau tidak salah 21 ribu. Nah, dikeluarkan di tahun 2020 sekitar Februari. Nah, namun tidak PPG. Nah, itu yang lulus saja. Maka yang tidak lulus tidak termasuk. Nah, sedangkan yang pertama tadi semuanya lulus tidak lulus dikeluarkan. Nilainya tidak ada di situ. Karena nilai hanya bisa dilihat di akun masing-masing. Jika di guru Kemendikbud barangkali di akun SIM PKB, sedangkan kalau guru PAI itu di akun siaga.
Untuk guru madrasah di akun Simpatika. Nah, memang di akun Simpatika memang nilai tidak terlihat. Nah, dia hanya keterangan juga sama di akun SIMPKB, lulus dan tidak lulus. Nah, untuk di guru Kemendikbud, nilainya tidak terlihat. Jadi keuntungannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika misalnya pretest di awal itu standarnya atau passing grade-nya misalnya 80, nah maka jika misalnya nilai Bapak Ibu atau kawan-kawan nilainya misalnya 65. Nah, jika nanti passing grade diturunkan ke 70, nah maka nanti kawan-kawan yang mendapat 75 atau pas 70 maka dia akan PPG. Nanti ketika misalnya habis guru yang sudah PPG tersebut, passing grade diturunkan kembali menjadi level terbawah, misalnya 55, maka Bapak Ibu serta kawan-kawan yang nilainya 60 atau 65, maka bisalah PPG. Nah, jadi memang saya tidak pernah mendapatkan daftar nama-nama guru yang lulus pretest untuk guru Kementerian Pendidikan. Nah, itu tidak pernah di-share. Beda dengan guru PAI di Kemenak. Itu ketika sudah dirilis panitia, maka di-share. Walaupun di situ sebenarnya ada data pribadi, itu cukup berbahaya. Mudah-mudahan tidak disalahgunakan. Karena memang LPTK pernah menyampaikan itu pernah ada yang menyalahgunakan. Jadi sebenarnya risiko juga. Jadi kasihan yang punya data. Nah, itu untuk nilai pretest. Jadi keuntungan dan kelebihan untuk guru di bawah naungan Kemendikbud dan guru-guru yang ada di Kementerian Agama. Nah, yang di Kementerian Agama tadi yang sudah dirilis namanya itu tidak bisa dirubah lagi. Contoh misalnya di tahun ini, data pada tahun 2020. Guru PAI yang sudah lulus pretest 2018 dan 2019 itu tidak bisa ditambah. Nah, kalau dikurangi berarti orangnya meninggal atau mengundurkan diri. Nah, itu ceritanya berbeda. Nah, untuk ditambah tidak bisa lagi. Misalnya passing grade diturunkan, itu tidak mungkin. Karena sudah batas paling bawah passing grade-nya, yaitu 55. Nah, itu poin pertama. Yang poin yang kedua, yaitu passing grade. Ya, passing grade-nya itu memang untuk di Kementerian Pendidikan, guru umum maksudnya, passing grade itu bisa saja berubah karena ada beberapa edisi itu diturunkan. Nah, untuk di Kementerian Agama itu standarnya hanya 55, langsung batas paling bawah. Nah, di Kementerian Pendidikan itu pernah ada 80, terus lagi turun menjadi 70. Nah, terakhir itu kalau tidak salah turun 65 juga ada. Yang terakhir katanya itu 55 yang saya dapat. Berarti ada 4 kali penurunan passing grade. Ya, walaupun ini tidak disampaikan secara umum. Suratnya tidak ada beredar. Namun di aplikasi SIM PKB itu, maka ketika penurunan itu dia akan berubah menjadi peserta PPG yang awalnya tidak menjadi peserta. Kurang lebih seperti itu. Nah, berbeda tadi di guru PAI di Kemenak. Maka ketika sudah dikeluarkan, dia menjadi peserta, maka antri. Nah, yang sampai sekarang ini, guru PAI itu sisanya 13.000 lebih. Nah, sekarang sudah mulai dipanggil tahap 1, tahap 2. Nah, jika melihat dari surat edaran itu, tahun ini 3 tahap, di tahun 2021 itu hanya 2 tahap. Nah, untuk menyelesaikan yang tersisa. Berbeda dengan di Kementerian Pendidikan. Nah, ketika yang pretest pada tahun 2019 itu adalah jumlahnya 206.000 guru lebih. Yang lulus itu hanya 29.000 lebih. Nah, jadi sangat jauh. Kalau saya hitung itu 14% saja yang lulus.
guru umum itu. Nah, itu di tahun 2019. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, di tahun ini kita yang lulus seleksi administrasi itu kan 391.000 lebih. Nah, 1.000 lebih, 391.000 lebih. Nah, kita lihat di tahap 1, berapa orang yang lulus pretest. Nah, memang untuk daftarnya tidak ada. Nanti akan ada surat ya, jumlah banyaknya. Ini tahap 1. Ini tahap 1, pretest tahap 1. Nah, kita lihat nanti pretest seleksi administrasi tahap 2, berapa yang lulus, kita lihat. Nah, ini data yang sudah tercantum di dalam surat edaran untuk pretest. Gurunya 391.000 lebih dari 1.500.000 guru. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan tuh. Nah, itu berbeda dengan di Kementerian Agama karena hanya total dari guru di Indonesia itu 20% saja. Yang berikutnya yaitu seputar daftar nama. Nih, daftar nama yang saya bilang tadi, daftar nama itu di guru umum. Nah, guru umum itu daftarnya tidak ada. Daftarnya tidak ada. Daftarnya tidak ada. Nah, sedangkan di Kemenak itu ada. Khusus di guru PAI. Bahkan di guru madrasah pun ada keluar. Namun saya tidak pernah download. Karena saya fokus kepada guru PAI. Nah, itu ada daftarnya. Sekarang pun Bapak Ibu cari bisa dapat dengan mudah. Bahkan data itu menjadi 3. Yang pertama, saya sebutkan tadi data semua guru yang mengikuti pretest, baik lulus maupun yang tidak lulus. Data pertama. Data kedua, nanti sudah diambil hanya guru-guru yang lulus pretest saja. Nah, yang ketiga, guru-guru yang lulus berdasarkan provinsi masing-masing. Nah, karena guru PAI itu ada 3 jalur untuk PPG. Nah, di situ juga sebenarnya memberikan kemudahan. Jadi tidak antri lama. Yang pertama ada APBN, APBD. Sekarang tahun 2022 jalur LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi terus melakukan perbaikan, intinya bertujuan untuk menyelesaikan guru-guru yang belum PPG. Karena di Kemenak walaupun sedikit, namun antriannya sangat luar biasa. Yang sekarang PPG itu adalah hasil dari tahun 2019. Jadi jika kita hitung 19, 20, 21, 22, berarti sudah antri 3 tahunan lebih. Nah, sekarang sudah 2022 mereka baru pelaksanaan. Dan masih banyak belum terpanggil. Ini khusus guru PAI. Belum lagi guru madrasah. Guru madrasah itu tersisa setelah PPG 2021 itu 37.000. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan jika PPG saja di tahun 2022 ini semua tidak mungkin karena LPTK tidak ada. Ya, 37.000 itu sangat banyak. LPTK tidak mampu karena satu LPTK itu paling maksimal hanya 1.000. Itu pun tidak semua LPTK mampu. Rata-rata hanya 500. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Berbeda dengan guru yang umum atau di bawah naungan Kementerian Pendidikan karena kampusnya sangat banyak. Ya, apalagi kampus-kampus yang sudah ditunjuk sebagai pelaksana PPG, yaitu tentu harus karena kampus itu berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sekarang. Nah, karena sudah digabungkan nomenklaturnya kementeriannya. Jadi tentu lebih mudah. Berbeda dengan Kemenak, guru umumnya harus bekerja sama terlebih dahulu kepada LPTK umum. Nah, jadi ribet. Nah, belum dipanggil guru umum. Nah, jadi itu kelebihan dan kekurangan. Jadi bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan. Ini hanya sebagai telaah saja
sebagai berbagi informasi literasi barangkali untuk Bapak Ibu serta kawan-kawan ketahui. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemahaman seputar PPG, pretestnya, tentang pelaksanaannya di video yang lain juga saya ungkapkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.